warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizka Amelia, mahasiswa IKIP Siliwangi 2018, kelas B2, bimbingan dan konseling dengan NIM 180100088. Di sini saya melakukan kegiatan KKN 2020, di mana di sini saya melakukan siklus ketiga dengan mewawancarai 2 UMKM. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh perkenalkan dulu dirinya, namanya siapa? Nama Ibu Rene Krishna. Usahanya di sini udah berapa lama? Kita 10 tahun. 10 tahun. Usahanya apa Ibu ini? Rajutan. Raju. Twitter. Nah, di sini untuk masa pandemi ini bagaimana pada masa pandemi ini pendapatannya? Alhamdulillah, nggak berturun. Normal aja. Ibu di sini untuk karyawan ada berapa Bu? Kebetulan 50 orang. 50 orang. Selama 50 orang ini ada yang diberhentiin dulu nggak Bu? Oh, enggak, tetap semua produksi Berjalan. Omset kalau dari pas awal sebelum pandemi dan sama pandemi berkurang atau sama aja? Nggak begitu. Berapa persen kira-kira? Paling lah 80%, turunnya 90%. 90%, nggak 100% itu Dari biasanya biasanya 100%. Paling 90%. Terus penjualan apa sih namanya? Strategi apa yang dilakukan Ibu agar tetap menyeimbangkan keberlangsungan bisnis Ibu di masa pandemi ini? Gimana ya, jadi biasa-biasa aja, normal aja. Oh, jadi nggak ada hambatan selama pandemi ini gitu. Nggak ada. Berarti lancar ya Bu ya. Nah, di sini untuk pendapatan selama apa sih? Kan ada Ibu karyawan ada 50 orang. Untuk 50 orang ini untuk salarinya beda-beda atau gimana? Karyawan, buat karyawan Iya. ya beda-beda Oh, sih, kan beda-beda. borongan ya. Kalau harian itu beda lagi ya. Beda. Kalau borongan tergantung kecepatan kerja Kecepatan kerja. sama waktu. Ibu ini biasanya ordernya kemana aja Bu? Ibu kirim ke Jawa, Ke Jawa. ke Malang. Terus yang di sini ada Shopee sama Lazada. Terus ya sama sih, banyaknya online. Terus pengecer itu yang kayak seminggu sekali ya, atau per hari Rabu atau di hari apa gitu dia kejar. Nah, dia adalah orang yang ambil dari sini. Jadi nggak ada kerugian selama pandemi juga? Nggak. Oh, nggak ada, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi untuk Rajut terus berjalan ya Bu ya, karena kalau orderan pasti ada terus ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, terus di sini apa sih ada harapan Ibu untuk kedepannya? Harapan Ibu untuk kedepannya pengen punya pabrik. Pengen punya pabrik. Iya. Kalau di sini kan kayaknya ya, maksudnya perumahan ya. Jadi gimana kayaknya itu agak sumpek. Oh, kurang ini ya, kurang tempat. Soalnya kan rumah sama tempat kerja nyatu, kayaknya gimana gitu, kita butuh untuk istirahat. Jadi kalau misalnya kita punya pabrik kan ada buat istirahat gitu. Ibu ambisinya itu sih dari dulu, memang untuk sementara mungkin ya kita bisa ngambil ke atas ya. Ini kan sampai 4 lantai ya. Lantai 3 rajut, lantai 2 finishing ya, sama gudang. Jadi terlalu sumpuk. Bawah lagi ada ya mesin komputer. Oh, jadi Ibu untuk ke depannya juga harapannya selama pandemi juga nggak ada hambatan gitu ya, Ya. penurunan. Alhamdulillah Bu ya. Kalau gitu semoga Ibu usahanya terus berjalan ya Bu ya. Semoga terus banyak orderannya ya Bu ya. Sehat selalu Ibu. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu sehat? Alhamdulillah ya. Sebelumnya boleh Ibu diperkenalkan namanya siapa? Ibu Epi Siti Saham. Ibu di sini usahanya usaha apa Bu?
bikin sepatu aja. Oh, bikin sepatu. Udah berapa lama? Udah mau 12 tahun. 12 tahun. Di sini Ibu selama pandemi untuk pendapatan omset Ibu turun atau gimana? Turun drastis. Oh, turun drastis. Biasanya berapa persen tuh? Berapa persen ya? Udah lama sekali tuh Neng. Biasanya berapa persen? Biasanya kan seminggu tuh dapatlah 50, sekarang paling 25 biji. 25 biji. Itu tuh sepatunya dari produk mana aja, Bu? Enggak, cuma itu aja. Itu aja. Paling ada juga perorangan. Perorangan lah sedikit gitu. Kalau untuk pendapatan Ibu sebelum pandemi gimana itu? Sebelum pandemi mah ya alhamdulillah Lancar. Gitu. Nah, di sini berarti pendapatan Ibu saat pandemi turun drastis ya, Bu ya. Nah, di sini bagaimana sih langkah Ibu mengatasi penjualan produknya, kan sekarang sepinya. Gimana nih? Nggak di sananya juga sama gitu, di adorable-nya kan kurang jadinya. Ngirimnya cuma sedikit gitu. Jadi Ibu mah tergantung dari produksi adorable nanti ke Ibu gitu ya. Gitu ya. Nah, di sini apakah Ibu dalam masa pandemi ini dapat bantuan nggak dari pemerintah? Dapat. Oh, dapat, alhamdulillah. Ada gitu ya, sedikit-sedikit. Nah, terus di sini bagaimana sih Ibu ngatasi kerugian selama pandemi ini? Gimana? Ngatasinya gimana? Ini aja, Ibu mah nggak nggak apa gitu, nyantai-nyantai aja. Oh, nyantai aja. Nggak ada ini. Selain sepatu dari apa, Bu, usahanya? Ibu paling gorengan. Oh, Pagi-pagi gorengan. Tapi ke kalau gorengan banyak, Bu? Ya 125 biji sedikit lah gitu, tapi alhamdulillah, gitu membantu. Habis terus gitu untuk Alhamdulillah. itu. Oh, gini. Nah, di sini apa sih harapan Ibu untuk kedepannya, harapan para UMKM? Ya mudah-mudahan mah lancar, terus ada yang ngasih biaya lah gitu buat modalnya gitu. Ya, karena selama pandemi mungkin habis ya untuk modal gitu. Jadi gak ada lagi untuk modal gitu. Gitu. Ibu di sini dalam 25 biji ini, 25 pasang ini, Ibu biasanya dapat berapa itu omset? 2,5 juta. 2,5 juta. Biasanya itu berapa juta? Setelah sebelum pandemi. Dulu mah ya dapatlah 10 juta, 10 gitu, 7,5 juta seminggu. gitu ya. Oh, dalam seminggu. Berarti turun emang drastis banget gitu ya. Jadi sekarang kan yang kerja cuma bapak aja sama ada yang punya tukang jahit sendiri gitu. Ibu biasanya sebelumnya punya karyawan? Dulu mah iya. Oh, ada berapa dulu karyawannya? 12 orang. Oh, 12 orang. Kalau untuk digaji itu gimana per orangnya? Sehari atau per minggu? Borongan. Oh, borongan. Setiap Per borongan pasang. itu gimana per pasang? Iya, kalau yang tukang jahit per pasangnya 6.000, kalau yang tukang kariknya 8.000. 8.000 gitu. Jadi selama pandemi ini yang bantuin cuma Bapak gitu ya, Iya, Bapak aja. dari 12 karyawan jadi Iya, Bapak. kan gitu. menurun terus. Gitu, baik. Misalnya tinggal 8, tinggal 6 terus hebat gini. Turun. Paling sedikit sekarang 25 pasang. Iya, sebulan tuh paling 100 gitu atau ini. Ya, udah mending gitu ya, Bu ya. Terima kasih ya, Bu ya, atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih yang sudah bersedia untuk diwawancara. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.